Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal apa yang rekam? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para kiai, para ajengan, sami-sami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ketua lembaga, saya lihat hadir Bunda Dua PT Muslimat Raja Musikan, beliau orang tua saya, beliau bersama-sama saya pada haji. Apa ya? Suka lupanya saya dulu selama yang pada haji itu makan minumnya di jalan beliau. Karena masih anak-anak saya waktu itu. Bersama jajaran yang hadir dan bersemangat, saya hormati ketua atau sekjen PPNU serta teman-teman JDP nasional hadir, pengurus PPNU dan PPNU Jawa Barat. Saya disebutkan tapi lupa namanya. Dan putranya ketua PPNU Garut, sekarang jadi ketua PPNU Jawa Barat. Dikenal betul orang tuanya. Saya hormati ketua PC Patayan Sumedang serta jajaran. Jangan lupa adiknya ini ketua PC IPPNU Sumedang. Jadi langsung. Gak apa-apa, baptisme di NU itu biasa, tapi kualitas. Ya. Serta jajaran. Jangan lupa ketua PC itu Sumedang. Energi serta jajaran, para ketua itu dan di PPNU masa-masa sebelum 2017 itu panggilan ya, namanya saya berapa ada Asep Sujana, Pak Asep kemana? Pak Asep kemana? Di jalan. Oh, biasa. Para pengurus PAC itu IPPNU se-Kabupaten Sumedang, para pengurus Komisariat itu IPPNU se-Kabupaten Sumedang, para pelajar putra dan putri, jangan lupa ini DPP belakang saya. Ini dilatih teori. Harus belajar silat perempuan supaya lebih kelihatan tegap. Hanya mengakuan ketua. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir silaturahim dalam rangka pelantikan dan raker Ibu IPPNU cabang Sumedang. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama saya menyampaikan selamat atas dilantiknya pengurus IPNU PPNU cabang Sumedang. Kemudian saya menyampaikan pada Anda semua supaya bersabar di dalam organisasi. Karena jadi pimpinan itu baik di organisasi atau lembaga apapun pasti ada yang menyukai, ada yang tidak menyukai, ada yang kontra, ada yang pro. Kita harus sabar melayani yang pro, yang suka dengan kita itu kita layani dengan sabar. Kita juga harus sabar meladeni teman-teman kita yang tidak suka atau tidak pro dengan kebijakan-kebijakan. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari berorganisasi. Salah satunya adalah
mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan kita, potensi-potensi kita. Kita bisa menunjukkan kemampuan kita di hadapan teman-teman, di hadapan saudara-saudara kita. Dan hari ini kita berbahagia, salah satu kader IPPN Sumedang sekarang menjadi juara 2 MTQ internasional di Yordania. Karena Rifdah itu pernah jadi paling tidak pengurus komisariat lah, ya. Kalau enggak pengurus PAC mungkin ya. Jadi kader IPPN itu betul ibunya dari sini juga pengurus Pataya. Tentu kiprah IPNU atau IPPN itu tidak hanya di bidang itu. Bagi yang punya kemampuan di bidang itu silakan kembangkan. Di sini ada yang para hafidh-hafidhah, silakan kembangkan. Yang punya potensi di bidang usaha nanti bisa jadi pengusaha. Yang punya potensi di bidang politik nanti bisa jadi pejabat. Jadi anggota dewan bisa jadi pejabat publik. Walaupun hari ini saya melihat mungkin 75% anak-anak IPNU IPPN itu mungkin melihat IPNU IPPN itu lebih ke arah politiknya. Tapi tidak apa-apa, karena itu juga merupakan satu cita-cita yang perlu kita kita dukung, kita arahkan. Hanya bidang-bidang yang lainnya juga jangan ditinggalkan, sehingga di masa depan NU itu tidak kekurangan pengusaha, tidak kekurangan ahli ekonomi, tidak kekurangan ahli teknologi dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus kita garap. Ini penting. Para hadirin sekalian, kemudian manfaat kita berorganisasi itu adalah bersilaturahim, membuat jaringan, menambah ilmu juga. Ini penting sekali. Maka saya sering menyampaikan kepada anak-anak sekalian, kalian berorganisasi itu jangan sampai meninggalkan bangku sekolah. Apalagi di IPNU Ikatan Pelajar, di IPPNU Ikatan Pelajar, yang naonan aktif di NU, aktif di IPNU atau IPPNU, sekolah ente, jadi santri ente, pada pelajar begitu kan? Betul tidak? Belajarnya harus terus. Mau jadi santri atau kuliah, silakan terus. Ya, salah satunya lah. Syukur-syukur ya jadi santri, ya sekolah umum juga gitu ya. Karena semakin tinggi Anda nanti aktif, setelah IPNU nanti di Ansor, setelah Ansor nanti di NU-nya, setelah IPPNU nanti di Pataya, setelah di Pataya nanti di Muslimatnya, selanjutnya di organisasi yang lain, yang menentukannya nanti adalah keilmuan. Jadi kalau keilmuannya ketinggalan, maka akan ketinggalan di organisasi. Maka sekali lagi jangan tinggalkan itu. Dan salah satu ciri khas di Nahdlatul Ulama dari dulu, orang-orang Nahdlatul Ulama itu adalah kaum-kaum terpelajar, kaum-kaum intelek, baik itu di bidang keagamaan maupun di bidang budaya. Kemudian adalah pergaulan. Jadi anak-anak sekalian, kalau aktif di IPNU, kesananya aktif di NU, insya Allah pergaulannya semakin luas, tidak akan ketinggalan. Walaupun misalnya Anda tidak belajar di pesantren, tapi ilmu-ilmu pesantren bisa didapatkan dari ceramah-ceramah kiai. Saya pernah ketemu dengan salah satu pengurus Ansor, tapi kayaknya ini bukan orang pesantren. Ketika sedang sendirian di PCNU di kantor, saya lihat sedang merokok padahal ini bulan puasa. Saya panggil, kenapa kamu merokok? Kan nggak dimakan Pak. Kalau merokok itu kan asapnya masuk keluar lagi. Loh, itu kan tetap batalkan puasa. Oh, itu batal Pak? Iya. Jadi saya harus kodok, ya kodok nanti. Dia tidak dari pesantren, tidak belajar di pesantren, sehingga tidak tahu kalau merokok itu membatalkan puasa. Ketika ada di PCNU, dia jadi tahu bahwa merokok pada waktu bulan puasa siang hari itu membatalkan. Saya bilang kalau mau merokok tidak membatalkan puasa, merokoknya malam hari. Tapi orang yang tidak bergaul di NU,
semakin tidak tahu tentang agama. Ketika ada tetangga kita diajak ziarah ke Pemijahan, berangkatnya sore hari. Berangkat di perjalanan, kemudian berhenti sholat isya jamaah dengan maghrib. Kemudian sampai di Pemijahan, selesai ziarah, setelah sholat subuh pulang lagi ke kampung. Di kampung dia cerita kepada teman-teman yang pada tetangga-tetangga, sholat yang benar itu ternyata baca Fatihahnya itu keras. Baca Fatihah dan baca suratnya harus keras. Ya tetangga yang ini pada ngomong memang keras. Emang kenapa? Aduh, kita kan nggak pernah keras katanya sholat. Baca Fatihah dan baca suratnya. Ya pantas semua kan kalau sholat kan cuma 2 asar doang ke masjid. Maghrib, isya sama subuhnya nggak pernah. Makanya nggak pernah tahu bahwa sholat maghrib isya subuh itu Fatihah dan baca suratnya dikeraskan. Ini orang yang pernah bergaul. Makanya jangan minder. Walaupun Anda tidak ada di pesantren, kalau aktif di IPNU IPPNU, insya Allah Anda akan tahu agama. Oh iya. Begitu juga yang dari pesantren, begitu aktif di IPNU IPPNU, Anda akan lebih banyak lagi tahu tentang pengetahuan-pengetahuan hukum. Tanpa melepas dinamakan di dalam NU itu al-muhafadzatu 'alal qadimis shalah. Menghafal Quran itu bagian dari al-muhafadzatu 'alal qadimis shalah, menjaga tradisi budaya-budaya lama yang baik. Pakai peci, pakai sarung itu adalah bagian dari al-muhafadzatu 'alal qadimis shalah. Artinya, ketika Anda aktif di IPNU, tidak perlu Anda buka peci, tidak perlu Anda buka sarung, apalagi di jalan nggak pakai celana, kan lebih berbahaya lagi. Tapi tradisi itu dipakai, ya, nggak usah gaya-gaya kayak orang lain, kayak anak-anak pan begitu, dibuka pecinya kemudian dibikin rambutnya kayak apa. Ajak anak-anak pang itu aktif di IPNU IPPNU, mudah-mudahan dia tahu ternyata IPNU IPPNU itu anak-anaknya baik, cewek-ceweknya baik, kayak gitu ya, perempuan-perempuannya baik, sehingga dandanannya pun perlu ditiru oleh mereka. Jadi sebenarnya bukan nggak suka saya kalau lihat anak-anak santri dalam acara-acara itu nggak pakai peci, bukan nggak suka, itu silakan saja, itu hak, silakan. Nggak pakai peci nggak apa-apa, saya juga sering nggak pakai peci. Cuman ini sudah kebiasaannya di NU dan kebiasaannya para santri. Ya acara di NU mah sudah dilepas ke di luar sampai kuai. Termasuk ketika di kantor NU, ya anak-anak sekalian, kalau sedang di kantor NU itu jaga harkat dan martabat NU-nya, ya. Masa di kantor PCNU madon gaplek, apalagi gapleknya pakai tumpangan lagi. Ya, kalau sekedar pakai yang salah di kalungan sepatu mah ada mending. Kita ngasih tumpangan tuh 100.000, 20.000 dan sebagainya kan bahaya. Nanti lama-lama anak-anak ini akan terlatih untuk sampai kepada urusan pilkada pun kemudian pakai hal seperti itu kan bahaya. Anak sekalian, sekarang sedang musim pilkada. Saya ingin titip ya, atas nama pengurus PCNU, pertama atas nama pribadi dulu. Karena NU itu tidak boleh mengeluarkan pernyataan, tidak boleh membuat surat pernyataan, tidak boleh berpihak kepada siapapun, maka saya mengeluarkan dari pribadi saya sendiri. Ya. Sepuh-sepuh NU sudah istikharah, gitu ya. Dan sekian calon yang ada, bahwa di Sumedang ini ada berapa? 5 ya. Yang 5 itu yang saya kenal, yang 4 itu NU semua. Ya, yang 4 itu. Maka kemudian yang 4 ini diistikharahi oleh para kiai, oleh sepuh-sepuh semua. Dan disampaikan kepada saya secara pribadi bahwa yang hasil istikharah kiai itu yang baik adalah nomor 1. Gitu. Tapi kalau Anda mau istikharah dan tidak mau ikut istikharahnya kiai, silahkan. Tapi kayaknya istikharah Anda itu atau istikharah kiai itu lebih baik daripada istikharah Anda itu. Jadi mau nurut sama kita atau mau nurut sama yang lain, terserah saja. Atau saya mau jadi tim dari
nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor silakan. Tapi pas pemilihan aja milih nomor 1 gitu. Kenapa? Karena kita memerlukan sekali hari ini adalah orang pimpinan di Sumedang ini pertama paham tentang agama. Yang kedua, sudah cita-cita saya dari dulu supaya di Sumedang ini pimpinannya betul-betul orang NU, NU-nya tulen. NU tulen itu NU yang pernah jadi pengurus. Bukan ketika akan dibentuk kepengurusan dia masuk ke situ. Ya. Nah, sekarang mulai ini dikikis nih orang-orang begitu. Mulai ada madrasah kader, ada PKP NU sekarang. Tujuannya apa? Untuk mengikis orang-orang yang tadi memanfaatkan NU untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas itu. Salah seorang sepuh kiai dari Jawa Tengah itu menyampaikan, kalau pemerintah kita sedang tertutup, maka NU harus terbuka. Ketika pemerintah kita terbuka, maka NU harus tertutup. Apa maksudnya? Ketika zaman Orde Baru, pemerintah kita itu otoriter, artinya tertutup. Maka NU harus terbuka. Siapapun yang mengurus NU diterima semua. Kenapa? Dengan cara dibuka itu saja ternyata yang mengurus NU sedikit. Apalagi kalau ditutup kan itu, tambah sedikit nanti. Dulu kan kita tahu sepuh-sepuh kita memperjuangkan NU itu sampai berurusan dengan polisi, berurusan dengan tentara, berurusan dengan penjara dan sebagainya. Hari ini pemerintah kita sedang terbuka. Bahkan menteri-menteri NU itu ada 11. Ya. Bahkan wakil presiden saja orang NU. Bahkan Pak Jokowi saja sudah punya kartu, artinya sudah terbuka betul. Maka NU-nya harus tertutup, harus hati-hati menerima orang. Jangan kejadian di Papua, di Maluku terjadi lagi. Dulu ada ketua NU yang anggota HTI, bahkan pengurus HTI. Di NU dia harus memperjuangkan NKRI, memperjuangkan Pancasila. Di HTI dia harus menentang Pancasila dan menentang NKRI, kan bertentangan. Maka insya Allah dalam beberapa bulan ke depan NU sebenarnya akan mengadakan madrasah kader, akan mengadakan PKPNU supaya pengurus ini doktrinnya kuat, fanatik betul terhadap NU. Jangan diundang rapat terus ngomongnya berapa transfer Pak. Ini kan doktrinnya belum kuat ini. Kemarin nanyain nggak? Sekom nanyain nggak ke PC-nya? Alhamdulillah. Enggak. Harusnya PC-nya yang nanya berapa bapak sini. Sekarang ini harus begitu. Jadi pengurus harus berani kan berkorban gitu. Ya, jangan kemudian diundang rapat anggota itu IPPNU, pengurus itu IPPNU kemudian nanyain amplopnya berapa. Udah nggak zaman lagi seperti itu. Nah, kita insya Allah akan mengadakan itu untuk mengikis orang-orang yang tadi, yang hanya memanfaatkan ketika dia mencalonkan diri jadi pengurus NU itu untuk calon bupati, untuk calon kemenang, untuk calon kepala dinas. Kita akan ikis semua. Di NU itu prinsipnya adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang benar, orang-orang yang sejak itu adalah ketika dia beriman pada Allah dan Rasul, kemudian dia ikhlas berjuang, bersungguh-sungguh dengan hartanya, dengan jiwanya di jalan Allah. Jadi berjuang di NU itu ya dengan harta, dengan jiwa. Yang di belakang ngerti nggak? Siap nggak berjuang seperti itu? Siap nggak? Mana duitnya? Tadi malam kan ketua PC itu ngomong ke saya, Pak, anak santri dari Sukamantri diminta sebanyak-banyaknya datang terhadap oh ya, saya instruksikan, tapi dia harus bayar ongkos masing-masing. Siap nggak? Berapa ongkos dari Sukamantri sampai ke sini? Seribu ya? Taruhlah 15.000 ya. Jadinya tadi berangkat sendiri apa diantar ke sini? Berarti ini harus diganti. Ya, nanti ngumpulin 15 ribuan nanti ke sopirnya. Ya. Katanya tadi wajah itu diambil ribuan musim. Ya.
Ya kan bukan duit saya ini sendiri, katanya bukan duit saya. Bukan orang tua. Tapi harus mengatakan kepada orang tua bahwa saya sedang berjuang untuk berkhidmah kepada para alim ulama, kepada Nahdlatul Ulama. Insya Allah dikasih banyak novel saya putri merek. Nah, saya perintahkan kepada ketua PCI kamu ini orang wasak, antap kecil. Kalau di rumah ternyata lumayan airnya banyak. Jadi anak-anak sekalian, mari kita sama-sama berniat kepada organisasi ini, di jamiah ini dalam rangka khidmah kepada alim ulama. Karena sudah banyak kejadian-kejadian di Indonesia ini yang kemudian yang bisa menyelesaikannya hanya para alim ulama. Dan sekarang sudah jelas pihak kepolisian, pihak TNI mengatakan Indonesia ini tanpa alim ulama ilmu akan hancur dari dulu. Untung ada alim ulama dari Nahdlatul Ulama yang ikhlas betul membina umat, membina bangsa dan negara ini. Sekian itu yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada pengurus Himpunan PBNU Kabupaten Sumedang yang telah dilantik. Sekali lagi semoga bersabar di dalam organisasi ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Epul, kemudian Pak Asif Sujana dan yang lainnya, yang mantan-mantan ketua Himpunan PBNU sebelumnya. Terima kasih atas segala perjuangannya dan teruskan karirnya ya, langsung masuk di Ansor gitu, atau di lembaga-lembaga. Terima kasih dan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja cabang Himpunan PBNU Kabupaten Sumedang dengan ini saya telah dibuka. Terakhir, saya mohon maaf tadi pagi saya membuka dulu acara MTQ Jamiatul Qur'an Hufat tingkat kecamatan di Sumedang Selatan. Biasa ya. Ini satu-satunya baru pertama di Jawa Barat ada MTQ Cekiah tingkat kecamatan. Ini mudah-mudahan bisa merembet kepada kecamatan yang lain. Karena saya latar belakangnya Pak Sikum, latar belakang saya ini dari menghafal Quran ya, pesantrennya tahfidzul Quran. Alhamdulillah keponakan saya sudah juga meneruskan sejak dulu saya tahun 95 tahun 2000 itu masih internasional di Yordania dan di Arab Saudi, sekarang meneruskan oleh keponakan. Karena itu perhatian saya kepada Jamiatul Qur'an Hufat ini cukup tinggi. Kenapa? Karena bagi saya ruh itu ada dua. Satu, ulama-ulama ahli thariqah. Beliau ini yang selalu bermunajat kepada Allah, meminta perlindungan supaya negara dan bangsa ini tetap aman, supaya NU ini tetap dilindungi oleh Allah. Yang kedua, ulama ahli Quran. Di mana itu? Tiap hari berkomunikasi dengan Allah, tujuannya apa? Supaya NU tetap aman, supaya para pemimpin NU itu tetap sabar menghadapi cobaan, supaya bangsa dan negara ini tetap bersatu padu. Ini yang menjadi ruhnya NU. Dan ini tidak ada di ormas yang lain. Ahli thariqah dan ahli Quran yang betul-betul ahli Quran itu hanya ada di Nahdlatul Ulama. Karena itu kita harus kembangkan ini baik di acara-acara IPNU atau IPPNU, kemudian di lembaga dan Bandung, harus dimulai dengan kegiatan-kegiatan baca Al-Quran dan zikir bersama sebelum kegiatan besar. Terima kasih. Kalau mohon maaf. Allahumma fiqh ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.